nya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Energi kinetik bola A dan B sebelum tumbukan dengan tanah berturut-turut adalah 100 Joule dan 200 Joule. Berarti EKA dan EKB. Kedua bola memiliki massa yang sama. MA sama dengan MB ya berarti. Tetapi dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda. Jika koefisien restitusi bola A dan B sebesar 1/4 dan setengah, berarti EA-nya 1/4 ya, EB-nya setengah. Perbandingan tinggi pantulan antara bola A dan B adalah, kalau tinggi pantulan berarti H aksen. Kalau perbandingannya berarti H aksen dibagi dengan HB aksen. Oke, langsung kita hitung aja ya. Pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana hubungan antara ketinggian awal dengan energi kinetik. Nah, di sini kita menggunakan persamaan EP sama dengan EK, di mana EP adalah MGH. Sehingga untuk menghitung H, itu kita peroleh ya, H-nya adalah EK dibagi dengan MG. Kemudian kita tinggal menggunakan persamaan ini untuk menghitung perbandingan antara HA aksen dengan HB aksen. Caranya adalah kita gunakan persamaan ya, atau besaran lebih tepatnya, yang berbeda aja antara bola A atau benda A dengan benda B. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya yang berbeda itu hanyalah energi kinetik dan koefisien restitusi. Sehingga untuk massa dan percepatan gravitasi itu nggak usah kita pakai. Tujuannya supaya dalam menghitungnya itu lebih cepat aja. Supaya lebih ringkas gitu ya. Sehingga persamaannya menjadi H aksen sama dengan E kuadrat dikali dengan EK. Kemudian tinggal kita bandingkan aja ya antara H aksen A dengan H aksen B. Nah, persamaannya menjadi EA dibagi EB dikuadratkan dikali EKA dibagi EKB. Kemudian kita tinggal masukin nilai EA-nya 0,25, EB-nya 0,5, kemudian EKA 100, EKB-nya 200. Lalu kita sederhanakan ya. Untuk yang ini kita sama-sama bagi dengan 0,25. Dapatnya berarti setengah ya. Yang 100 dengan 200 ini kita bagi dengan 100 ya. Berarti dapatnya juga sama, setengah. Kemudian yang setengah ini kita kuadratin, dapatnya 1/4. Kemudian 1/4 kita kalikan dengan setengah, dapatnya 1/8. Artinya perbandingan H aksen A dengan H aksen B adalah 1:8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Benda A bermassa 20 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti ini MA, sementara yang ini adalah VA. Pada bidang datar, lalu menabrak benda B bermassa 30 kg yang diam. Berarti 30 kg ini adalah MB. Kemudian karena benda B-nya dalam keadaan diam, artinya VB-nya sama dengan 0. Akibat tumbukan tersebut, kedua benda saling berkaitan. Yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan, atau EK berbanding EK aksen. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, untuk menghitung perbandingan antara EK dengan EK aksen, kita harus mengetahui dulu nih berapa masing-masing nilai dari EK maupun EK aksen. Nah, yang pertama, kita akan menghitung nilai EK, yaitu dari persamaan EK ditambah EKB. Nah, untuk menghitung EKA, kita gunakan persamaan setengah MA VA kuadrat. Tinggal dimasukin aja. MA-nya 20, kemudian VA-nya 20, lalu dikuadratin. Kemudian tinggal dihitung ya. Setengah dikali 20 dapatnya 10. Kemudian 20 dikuadratin dapatnya 400. Berarti 1000 dikali dengan 400. Hasilnya adalah 4000 Joule. Kemudian kita hitung EKB dengan persamaan setengah MB VB kuadrat. Tinggal masukin aja ya angkanya. MB-nya 30, VB-nya 0. Berarti hasilnya adalah 0.
Kemudian tinggal kita jumlahin antara 4000 dengan 0. Hasilnya berarti 4000 Joule. Kemudian kita menghitung Eka aksen dengan persamaan Eka aksen sama dengan setengah M total dikali V aksen kuadrat. Nah, di sini kenapa kita gunakan persamaan seperti ini? Karena setelah tumbukan, kedua benda itu dia berkaitan, sehingga kedua benda akan bergerak secara bersamaan. Sehingga massa yang digunakan itu adalah massa total, yaitu massa penjumlahan antara benda A dan benda B. Sementara untuk kelajuannya itu kita anggap dia kelajuannya sama, yaitu kita anggap sebagai V aksen kemudian dikuadratkan. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini kita hanya mempunyai data MA dan MB. Kita nggak tahu berapa nilai V aksennya. Nah, untuk menghitung nilai V aksen, kita gunakan persamaan hukum kekekalan momentum. Nah, jadi ini salah ketik ya. Harusnya sigma P sama dengan sigma P aksen. Jadi persamaan ini sama seperti persamaan yang kita gunakan untuk menghitung V aksen pada soal ayunan balistik. Kalau nggak salah soal nomor 4 atau nomor 6 deh, lupa. Jadi dengan cara yang sama ya. Saya langsung aja jelasin ke angka-angkanya. Kita tinggal masukin nilai MA dan VA-nya. Kemudian MB-nya masukin, VB-nya juga. Kemudian MA-nya masukin 20, MB-nya 30. Kemudian kita tinggal jumlahin aja. Tapi kita hitung dulu ya. 20 dikali 20 berarti 400. Kemudian ini berarti 0. Kemudian 20 ditambah 30 dapatnya 50 V aksen. Berarti V aksennya adalah 400 dibagi 50, yaitu 8 meter per sekon. Kita lanjut masukin ke sini, sehingga diperoleh setengah dikali 20 ditambah 30, berarti 20 ditambah 30 adalah 50. Kemudian kita bagi dengan 2, dapatnya 25. Kemudian 8 dikuadratkan, dapatnya 64. Lalu kita kaliin ya, dapatnya 1600 Joule. Nah, yang terakhir barulah kita bandingkan nilai Eka dengan Eka aksen, yaitu 4000 dibagi dengan 1600. Di sini 0 yang 2 ini kita coret ya. Sehingga tinggallah persamaannya 40 dibagi 16. Nah, di sini kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi dengan 8. 40 dibagi 8 dapatnya 5. 16 dibagi 8 dapatnya 2. Sehingga perbandingannya adalah 5 berbanding 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Massa dan ketinggian awal dua bola dinyatakan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel untuk bola A dan bola B, ya, dimana massa bola A itu adalah 200 gram, ketinggian awalnya 4 meter, kemudian untuk B 250 gram dan ketinggian awalnya adalah 3 meter. Jika percepatan gravitasi, berarti ini G, 10 meter per sekon kuadrat, dan koefisien restitusi bola A dan B adalah 0,3 dan 0,2. Pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, jadi di sini kita buat dulu ya data yang di tabel ini menjadi data yang diketahui seperti ini. Adik-adik silakan lihat. Kemudian karena dia massanya masih dalam satuan gram, kita ubah ke kilogram. Caranya dengan dibagi 1000. Kemudian kita langsung bahas saja ya. Di sini kita coba dari option yang A ya, nanti berakhir ke yang E. Tapi kalau nanti jawabannya udah dapet sampai yang D misalnya, berarti ya udah cukup sampai D aja. Nah, di sini kita coba untuk menghitung ketinggian pantulan bola A. Di sini kita menggunakan persamaan koefisien restitusi. EA sama dengan akar H aksen A dibagi dengan HA. Kemudian kita tinggal masukin data yang diketahuinya ya. EA-nya 0,3, kemudian HA-nya 4, lalu sama seperti di soal yang sebelumnya ya. Di sini kedua ruas kita kuadratkan sehingga diperoleh 0,3 kuadrat sama dengan H aksen A dibagi 4. Kemudian kita kali silang aja. Berarti 0,09 dikali 4 dapatnya adalah 0,36 meter. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung ketinggian pantulan bola B. Persamaan yang ini tinggal kita ganti jadi EB aja. Kemudian
HB aksen ya dibagi dengan HB, kemudian diakarkan. Kita masukin angkanya 0,2 sama dengan akar HB aksen dibagi 3, kemudian dikuadratkan kedua ruas, diperoleh 0,2 kuadrat sama dengan H aksen A dibagi 3. Lalu kali silang ya, dapatnya berarti 0,12 meter. Nah, kemudian kita coba kembali ke optionnya. Nah, tadi kita dapatnya ketinggian pantulan bola A adalah 0,36. Sementara ketinggian pantulan bola B-nya adalah 0,12. Sehingga jawaban A dan B itu salah semua ya. Kita lanjut ke yang C, yaitu perbandingan ketinggian pantulan bola A dan B. Nah, di sini langsung aja kita bandingkan ya. H aksen A dibagi HB aksen. Nah, kemudian perlu digarisbawahi ya, ini salah ketik, harusnya HB aksen, yang ini juga sama ya, nanti adik-adik silakan perbaiki aja. Kemudian ini juga ketukar, harusnya H aksen A nya 0,36, yang di atas 0,36, yang di bawah adalah 0,12. Nah, jadi ini salah, yang benarnya adalah 3:1. Oke, caranya sama-sama kita bagi dengan 0,12, kita sederhanakan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, di sini kita juga bisa ya menghitung kecepatan pantulannya. Walaupun sebenarnya sudah dapat sih jawabannya yang C. Cuman kalau seandainya pengen tahu lebih lanjut gimana menghitung kecepatan pantulan bola A dan kecepatan pantulan bola B. Nah, jadi langsung aja kita bahas. Oke. Nah, untuk menghitung kecepatan pantulan bola A, kita gunakan EA sama dengan akar VA aksen dibagi dengan VA. Nah, kemudian karena kita nggak tahu ya berapa nilai VA-nya, kita cari dulu menggunakan persamaan akar 2GHA. Langsung aja masukin nilainya 2, kemudian G-nya 10, HA-nya 4, lalu kita kalikan semuanya ini ya, dapatnya 80. Kemudian kita pecah ya, 80 ini jadi 16 kali 5. Akar 16 itu 4, kemudian akar 5-nya tetap, jadinya VA sama dengan 4 akar 5. Langsung aja kita masukin ke persamaan ini. Nah, jadinya EA-nya kan 0,3 ya, masukin 0,3, lalu akar VA aksen dibagi 4 akar 5. Kemudian kedua ruas kita kuadratin, dapatnya 0,09 sama dengan VA aksen dibagi 4 akar 5. Lalu dikali silang, dapatnya 0,36 akar 5. Itu udah jelas nggak sama ya, nggak sesuai dengan optionnya. Kemudian untuk yang kecepatan pantulan bola B, dengan cara yang sama, kita gunakan persamaan yang ini, tapi kita cari dulu VB-nya dengan persamaan 2GHB, diakarin. Kemudian langsung aja kita masukin angkanya, 2 dikali G-nya 10, HB-nya 3, lalu dikaliin ya, dapatnya 60. Nah, akar 60 ini kita pecah, jadinya akar 4 dikali 15. Kemudian akar 4-nya 2, akar 15-nya tetap. Lalu kita masukin ke sini. Nah, jadinya seperti ini. 0,2 sama dengan akar VB aksen dibagi 2 akar 15. Kemudian kita kuadratkan ya kedua ruas, dapatnya 0,04 VB aksen dibagi 2 akar 15. Dikali silang, dapatnya berarti 0,04 dikali 2, 0,08. Lalu dikalikan dengan akar 15. Dan itu enggak sesuai dengan optionnya. Jadi jawabannya adalah yang C.